musim politik udah selesai. Nah, Betul. betul sekali. Kemarin ada 3 paslon, 3 kubu yang berbalap-balapan memenangkan pertandingan. Tapi di Liga Inggris juga ada 3 hal yang sama. Iya. Ada segitiga bermuda antara petahana Man City melawan tim tua dengan ideologi yang kuat Liverpool. Dan tim Juga terbaik melawan London. Tim progresif anak muda Ya, Arsenal. Arsenal ya. Hari ini kita akan membincangkan siapakah yang paling berpotensi untuk memenangkan English Premier League Alright. 2023-2024. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi, jangan lupa klik subscribe, nyalain notification bell-nya, share ke teman-teman kalian suka konten kayak gini, oke? Dan juga jangan lupa komen-komen kalau kalian suka atau kalian mau topik-topik yang bagus, oke? Hari ini gue temenin sama beberapa teman-teman yang menarik. Ada duo fans Liverpool yang saya tidak nyangka bakal dalam satu kamera. Kan? Kalian juga tidak menyangka kan? Iya. Ada Paulo Dybala, ya kan, dari TikTok yang rame itu. Ada Red History juga yang rame di mana-mana. Kalian kapan baikan? Lalu ada Muhammad dari Arsenal Fox. Wes. Nah, itu dia. Hari ini saya dikepung. Oke. Karena komitmennya oleh Alatas nggak boleh banyak komen di seksi yang sekarang. Oke. Jadi saya kasih dulu buat ke kalian. Oke. Kira-kira siapa mau berpendapat duluan? Dari Arsenal dulu aja sendiri. Oke. Gimana pendapat lo? Chelsea nggak ikut ya perburuan. Oh maaf. Ya udah netral loh nih. Udah netral dipancing lagi. Harus pancing lagi. Bagus dia lagi bagus. Iya, itu dia. Silakan. Arsenal ini setelah pulang dari Dubai, nggak tahu kenapa kesurupan ya. Oke. Kesurupan prime-nya Pep Guardiola. Nyetak gol away 6-0 lawan West Ham, Yes. 5-0 Burnley, 3-1 lawan Liverpool. Yang Iya. kejadian. Intinya performa tuh sangat amat meningkat. Sebenarnya ketika Desember itu ketika kita lose streak lawan West Ham juga lawan Fulham itu gua agak sedikit pesimis tuh. Ya. Kayak the old Arsenal yang selalu Sorry, lu optimis di enggak, gue di awal optimis. Wow, oke. Abis itu kayak di 3 pertandingan beruntun agak kalah. Abis itu di FA Cup juga kalah. Kayak aduh nih Arsenal balik ke setelan pabrik nih kata gue nih kan. Udah akhirnya abis itu break kan ke Dubai, balik ternyata sangat banget meningkat lah. Gue nggak tahu mungkin moralnya juga makin meningkat setelah bonding dan lain-lain. Terus mungkin dari sisi taktikal juga Arteta ada yang dibenahi saat di Dubai saat training camp. Jadi kelihatan cara mainnya beda. Arsenal nggak tergantung. Kalau dulu kan sebelum break itu gue lihat Arsenal itu cuman kayak Zinchenko invert dan lain-lain. Tapi sekarang ini lebih fleksibel. Ketika nggak ada Zinchenko pun Kiwior nggak yang biasanya dia dipaksa invert tapi jelek nggak dimainin jadi invert, dia pure jadi defender. Malah White yang kadang-kadang invert juga. Odegaard juga drop deep ke tengah untuk ngebantu Rice, jajar sama Rice juga. Jadi gue ngeliat ada perbedaan lah. Arteta ini lebih fleksibel dan juga dari sisi pergantian pemain juga nggak saklek, nggak benar-benar. Coba kalau gue balikin ke musim lalu mungkin gagal karena saklek. Bukan saklek sih, lebih kayak mental. nggak ada. Karena pertama cedera sebenarnya paling faktor Saliba utama. cedera ya tahun lalu. Saliba cedera dan nggak ada, menurut gue nggak ada backup. Tapi gue lihat juga Arteta lebih optimis. Sorry. Arteta lebih kreatif plus lebih pragmatis. Betul sekali, benar banget. Kelihatan dengan datangnya Rice ini triangle, gue bilang triangle situ, Saliba, Rice dan Gabriel itu solid banget di belakang. Karena kalau Partey ini dia Rice game changer. Iya, tukang jegal tapi nggak se agresif Rice lah. Rice ini dia lebih agresif tapi juga box to boxnya bagus, passingnya bagus, semua bagus gitu. All rounder lah. Ditambah lagi pemain-pemain yang akan balik nih. Partey juga akan balik, Fabio Vieira balik, Gapsus juga akan balik di cedera. Anda masukin Fabio Vieira dalam. Iya dong. Fabio Vieira asis lawan MU kemarin loh. Dan dia pemain yang kreatif lah, bisa jadi alternatif Odegaard ketika Odegaardnya mandek. Jadi gue ngelihat kalau misalkan kita full squad sampai akhir musim, yakin juara sih. Jadi bahasanya ternyata lu cuma butuh nasi ya untuk juara ya. Itu dia. Enggak nasi doang. Semua butuh nasi. Semua butuh makan siang. Gitu aja. Kecuali saya tidak butuh nasi. Oh iya, lagi dia. Gimana? Coba dong direspon. Sepuh dulu. Anjir, sepuh. Enggak. Optimisme juara menurut gua di Liverpool udahlah itu balik lagi Fana. Serius, menurut gua Fana gitu. Apakah ada mental baru di susunan pemain setelah Klopp
menggambarkan gue mau cabut gitu kan. Itu bahasanya kayak 5 month notice kan bahasanya gitu. Terus jadi kan itu memberi waktu untuk manajemen FSG untuk nyari penggantinya, nyari sporting director, nyari pemain yang harus jual siapa nantinya setelah dapat sporting director bahasanya kayak gitu. Tapi mungkin nggak setuju lo ya, tapi gue ngeliat di komen-komen, ayo harus juara, harus quadruple. Tim kayak begitu, quadruple. Ini Curtis Jones cedera aja, kita midfield tinggal 4. Gimana caranya bertahan buat sampai kayak 13 game lagi? Belum ntar ada ketemu City juga, tapi di tengahnya ada UEL kayak gitu. Itu definisi tabrak yang harus sehat terus. Menurut gue Endo. Jadi apakah chance Liverpool juara? Ada. Tapi apakah mungkin? Tapi gue sendiri nggak yakin karena pasti antara kepleset atau ya kehabisan. Ya isinya ya Bobby Clark, siapa kemarin Dance, Ryan apa? Gravenberch fit kan? Oh ya oke, Gravenberch. Enggak, ini maksud gue yang muda-muda. Jatuhnya Conor Bradley lagi segala, walaupun bagus gitu, tapi ya enggak sih gue. Ben Doak pun cedera. Masih muda betul. Berarti gini, kalau gue kira-kira simpulin, maksud lo adalah dari ketiga tim yang lagi race ini, yang paling menurut lo secara objektif yang paling lumpuh, yang paling kurang peluru tuh Liverpool kan? Di situ lo ngerasa lo nggak pede untuk ngomong Liverpool tuh mampu gitu. Iya. Oke. Kalau gimana? Kalau masalah mental dong bisa. Itu karena Jurgen Klopp itu udah pure di situ. Tapi kalau secara fisik kan nggak ada yang tahu. Nah, lu terbalik nih sebenarnya sama dia nih. Oh ya, oke. Iya kan, ini pelurunya penuh tapi mentalnya gua nggak ngomong, maksudnya ya, bisa diobrolin perlu dibuktikan. Iya, itu dia. Di Twitter ada Kevin siapa gitu bahas Arsenal juga. Gue setuju gitu. Kevin bahas bola. Iya benar, Kevin bahas bola gitu. Gue setuju dengan statementnya Liverpool ini sebenarnya mentalnya bagus, sisanya biasa aja. Gue setuju banget. Apalagi ini tengahnya, ampun. Sayang, menurut gue kurang. Kecuali Endo. Gravenberch gimana? Masih kurang bro. Masih kurang. Parah, bukan kurang. Parah itu pemain. Gimana Li, menurut lu Li? Coba. Beda apa sama Paul? Gini. Ketika mengingat untuk mengejar title race ini, gue bisa mengatakan I'm running out of energy. Kata-katanya Klopp. I'm running out of energy. Yang dikatakan Klopp ini menurut gue kayak ada dua hal sih, seperti FSG atau memang keadaan tim saat ini. Bisa dilihat Liverpool punya 8 pemain cedera saat ini. Yang pasti pemain-pemain inti semua kebanyakan, ya kayak Thiago itu udah nggak dianggap lah. Nah, udah capek kita menunggu main 12 menit doang melawan Arsenal. Kalau dibilang juara sebenarnya 70-30 ya. 70-nya juara, 30-nya enggak. Kenapa gue mengatakan 30-nya enggak? Karena Liverpool dari zaman Klopp 2015 sampai sekarang yang ngancurin Liverpool itu timnya sendiri sampai sekarang. Setuju. Yaitu pemain-pemain yang cedera itu. Oke. Dari misalkan waktu itu ada sampai Robertson lama cedera, bahkan yang sampai sisa 1 poin itu banyak banget. Wijnaldum cedera, terus Henderson cedera, kayak pemain-pemain pentingnya cedera semua. Nah, kalau dibilang bakal juara Liverpool, gue bilang 70% karena dari yang sudah diomongin sepuh Liverpool ini, dia bilang Sepuh Nunes. Oh, sepuh Nunes. Mentalitas Liverpool itu udah di atas rata-rata, dan kembali lagi bahwa pemain-pemain Liverpool itu kalau dibilang pemain atas, pemain kelas dunia juga enggak, paling cuman beberapa doang kayak Mo Salah, terus kayak Van Dijk, Alisson, Van Dijk. Bisa dikatakan menengah gitu loh pemain-pemain Liverpool ini. Kenapa Liverpool bisa menang dengan pemain seadanya? Karena mentalitas dari Jurgen Klopp yang diberikan untuk pemain-pemain Liverpool. Oke. Nah, saat ini. Tapi jangan sedih lagi. Nah, kalau dibilang sedih. Nah, itu maksud gue kenapa gue sedih banget itu, salah satunya itu ketika nanti Jurgen Klopp keluar, mentalitas pemain yang dibentuk itu seperti apa gitu loh. Oke. Itu sih. Tapi gue ada fakta menarik tentang Arsenal sih. Kenapa gue bisa bilang, gue nggak bisa juga menafikan kalau Arsenal ini contender. Karena apa? Arsenal itu salah satu dari tim yang nggak kena sama pandemi. Iya. Pandemi cedera. Oh enggak dong. Apa cuma Partey, Timber, Tomiyasu, Jesus. Tomiyasu. Yang key player siapa? Tomiyasu, tapi Tomiyasu kan sering jadi starting juga ketika lawan tim-tim yang main lebih, misalkan away ke tim yang lebih fisikal, Tomiyasu pasti main. Enggak, maksudnya dia bukan pivotal player gitu. Bukan pemain kunci. Banyak rotasinya menurut gua. Jadi ada beberapa pemain kunci yang dia emang gak bakal diganti, tapi ada beberapa posisi kayak left back dan pemain tengah tuh yang kadang-kadang ganti-gantian. Coba lu bayangin kalau pemain ini cedera. Saka, Saliba, salah satunya aja. Rice, Odegaard,
Baru pusing bubar tuh. loh. Baru pusing tuh. Oke, ya. Baru maksud gua, Baru Tapi Arteta itu terlihat. chance ya suatu kondisi ini chance untuk run for the trophy gitu maksud gue. Ngerti enggak? Di sisi lain ya pelurunya Liverpool kayak apa tuh? Habis-habisan gitu. Berat Liverpool berat banget ini buat maksudnya kayak buat ngajuin kita menjadi Dan juara. sorry itu gue berat lurusin banget. dulu ya. Pendapat gue yang tadi tuh bukan sekonyong-konyong adalah sebuah kehokian gitu, cedera nggak cedera. Mungkin memang secara manajemen Arsenal rapi nge-manage itu gitu loh. Atau secara taktikal mungkin karena dia main possession base nggak banyak apa sih? Banyak kena fisik, iya. kontak fisik. Tapi Nggak banyak kontak fisik, aneh, ya kan? Loh, nggak aneh Liverpool ini. kenapa Liverpool main second ball, Oke. MU main second ball, Ah. suka main long pass, adu-aduan bola, lumayan itu loh. abis Oh iya. terus paha. Aduh. Iya. Kalau Jota yang kemarin itu gua akuin karena itu burukan. ketimpa, Ya oke. itu masih oke. Enggak, maksudnya lu lihat ya tiga tim aja deh yang main suka banget sama second ball belakangan nih, main counter press gitu. Chelsea, Liverpool, City. MU. City enggak dong. City City press kan- juga. Enggak, City maksudnya City tuh possess the ball dia. Dia lebih kontrol gitu. Nah, tiga tim yang tadi gue sebut itu cederanya gila-gilaan. Itu mungkin Arsenal termasuk yang selamat karena memang secara taktikal Enggak ini ya. gitu. Dan City bisa bertahan di sini walaupun pemain keduanya tidak sekelas yang pemain utamanya, Iya. tapi pemain kedua itu bisa dibilang hampir sekelas Wih. dengan pemain yang lain. Iya, Kualitas setuju. cadangannya kan. Pemain Iya tim lah. lain, sorry. Top. Gitu. Bernardo Silva bisa jadi cadangan. Iya. Iya kan? City ya itu bedanya Liverpool sama City itu ya seperti itu. Ketika Liverpool dengan pemain adanya tapi bisa dikuatkan mentalnya untuk perburuan gelar. Kalau City udah disuapin monster tapi disuapin itulah City. Makanya gue lebih Disuapin suka. tuh maksudnya gimana, Bro? Disuapin uang buat beli Enggak pemain. lah. Iya. Ya bukan uang juga karena menurut data tim yang paling boros tuh MU, bukan Iya, City. tapi dari segi kayak karena pemain-pemain harga sih. De Bruyne. Itu baru karena harga sih. Iya kan ujung-ujungnya Kena kan tipu itu. kena tipu. Kena tipu. Dan MU tuh jualnya bego. Dia nggak bisa jual pemain. Oke. Ya, karena di lapangannya begitu. jadi Iya, nggak bisa nggak bisa dijual. jual iya. Udah gaji tinggi di lapangannya gitu, terus gimana mau jualnya? Nanti Kalau kita ngomongin diserang. City deh, kita ke City sekarang. Hah? Apa? Kita ke City sekarang. Oke. Oke. Apa yang menurut lo ngejegal City untuk nge-break record 4 kali berturut-turut? Sebenarnya menurut gua ya City itu MU. dibandingin Liverpool Menurun sama loh City. Arsenal, sebenarnya cara mainnya lebih monoton. Kalau gue nonton ya, Iya. kayak contoh kemarin terakhir lawan Chelsea. Brentford, Oh, Brentford, ya. Brentford. Itu golnya Haaland itu karena kesalahan Iya, backnya kepleset si itu, kepleset si aduh. Ajer itu. Jadi Oke. Itu gue melihat Steven Gerrard di sini. Iya, Iya, gue baru mau iya. ngomong. jadi Cuma bedanya lagi nggak run for title ya. Iya. jadi mereka ketika nggak ada De Bruyne, De Bruyne juga nggak main kan. Jadi ketika nggak ada De Bruyne, walaupun ada Haaland, mereka agak sedikit lebih kebaca mainnya. Iya, Walaupun iya. ujung-ujungnya tetap bisa golin apa gimana ya, tapi lebih kebaca. Nah yang bahayanya ketika De Bruyne udah bisa main secara konsisten, itu yang bakal jadi PR beratnya Liverpool sama Arsenal untuk De Bruyne game keep changer up. sih. Game changer banget. Dia main emang. 20 menit tuh bisa ngasilin Iya. sesuatu. Comebacknya lawan Newcastle tuh maksudnya dia baru Iya. masuk Iya. terus tiba-tiba, lah. 1 gol 1 assist kan? Iya. Iya, ke Oscar Bob lagi pemain akademi. Dan Pep Oh musim itu pemain-pemain lagi mau Iya. diadu-adu sama Cole Iya. Palmer gua ya. Dan gak tau kenapa musim ini mungkin setelah City udah menang Champions League sama Premier League banyak secara beruntun ya, gue rasa Pep lebih berani mainin pemain muda juga. Kalau Ya. musim lalu bahkan sekelas Foden aja dia masih jadi cadangan, maksudnya Iya, nggak iya, iya. lebih mainnya tuh dari masuk menit-menit terakhir. Kalau sekarang oke Oscar Bob kemarin lawan Brentford starting. Karena Iya, dia iya. sadar gue udah selesai tugas gue sebenarnya. Iya. Gue udah menang treble. Iya iya. Lu mau ngomong apa lagi MU? Bahasa kan Iya. gitu. Iya. Sebagai Iya, iya, ini iya. bukannya Iya, mojokin iya. MU, tapi kan secara Mau jokin juga nggak apa-apa. Sah-sah aja kok di sini. Oh iya. Kan pojok debat ya. Iya. Lu gue temenin. Benar. Tapi kan bahasanya dia udah berkata ke MU, nih gue udah treble, mau apa lagi? Bahkan ini kalau yang menang Liverpool ataupun yang menang City, yang kesel MU. Iya iya. Pasti, MU. iya. Kalau misalkan Liverpool menang jadi 20 gelar, Betul. kalau misalkan City menang pertama kali tim 4 kali beruntun. 4 kali beruntun, 4 kali beruntun tetangga lagi. Iya, iya. Yang sedih Abis treble. habis treble lagi. Parah. Gitu. Berat sih emang. Tapi kalau gua ngelihat City ini akhir-akhir ini permainannya nggak kayak musim lalu ya. Iya, Musim iya. lalu itu bener-bener kayak Iya. harus dapat 3 Gigit poin, harus banget, dapat 3 poin. Kalau City ini akhir-akhir ini kayak ya udah kalau menang alhamdulillah, kalau kalah atau seri ya udah gitu. Gue nggak tahu ya kayak City tuh kayak switch mentality semenjak treble. Iya. Atau Yang dia sebelum- cari lebih ke UCL menurut Iya kan kayak Hmm. ngerasa namanya UCL itu kan orang bilang secara historis piala UCL itu magis kan. Iya. Jadi dia milih tim mana yang boleh juara. Hmm. Dan di saat tim itu udah dipilih pernah juara dia bisa juara lagi. Iya. Nah kayaknya energi itu yang merasuki Pep dan squadnya di mana Iya. tempat kita tuh UCL Oke. gitu. Kayaknya kayak gitu. Iya. Soalnya kemarin gue berapa kali lihat line up dia di EPL itu line up nyantai.
Kirian lawan Copenhagen, buset, All out banget. dipentokin. Kan logikanya ya itu Copenhagen. Iya gitu kan, loh, iya. Bukan IPL. Iya. Nah, tapi ini akhirnya chance buat Liverpool atau Arsenal untuk take opportunity gitu. But that doesn't mean line up nyantainya serem. makanya. Itu Line up dia. santai. KDB nggak masuk, yang masuk Matheus Nunes gitu. Iya. Pertandingan Everton kalau nggak salah itu. Yang starting si Matheus Nunes gitu. Cuman walaupun nggak works tapi ya udah gue nyoba ini buat musim depan kok. Iya. Gitu. Hmm. Jadi Iya. kayak Kayak waktu lawan Chelsea kemarin mentok banget itu, ke Doku. Doku parah banget. Iya. Kayak City lawan Chelsea tiap minggu aja kali ya. Enak ya? Iya, enak. kayaknya. Gue nggak enak nontonnya, Drop deg-degan. point, drop Gue point nontonnya terus ya. begini aja. Deg-degan. Lu gimana sih digempur? Lu digempur 90 menit rasanya gimana sih? Gue bilang, Nico nih, Jackson. ini gue kayak 2009 lawan Barca, 2012 lawan Barca ini gue semifinal. Tapi setuju sih, maksudnya dengan harus dapat piala UCL itu karena kan setiap tim menginginkan piala UCL itu. Maksudnya kayak lebih piala Eropa karena piala Liga udah sering kan. Iya. Tadi gue melurusin dikit ya, ini menarik karena 2 fans Liverpool dan ada salah satu fans Liverpool tadi di belakang ngomong sama gue menarik. Menurut dia kelepasan Klopp nanti nggak perlu disertai dengan piala. Gue Oke. itu gue yang ngomong. Itu dia yang ngomong. Gue yang ngomong. Jadi dia rela atau bukan rela, malah dia apa bahasanya? Lu jangan lihat di akhir itu ada apa. Iya. Tapi bagaimana perjalanan lu sebagai fans Liverpool mendukung Klopp sampai akhir. Apapun hasilnya, mau menang, mau kalah, yang penting ini Klopp loh. Ya Klopp yang bikin Liverpool sampai kurang lebih disegani gitu. It's about the journey. It's kan? about the journey Iya. gitu. Karena kita udah kapan lagi kita tahu Maksudnya berarti akhirnya. kalau Klopp hari ini resign ya, Iya. lu juga udah happy gitu kan? Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Iya, Bukan happy dia resign, tapi happy dengan apa yang klub bawa gitu betul. kan. Gak perlu selesaiin di musim gitu kan. Iya. Gitu. Lu sama gak? Sebenarnya gini, ya maksudnya Seru banget. Gak apa-apa ya. beda. Gua- Nggak apa-apa, Karena kita ini kasih ada fans panggung, Liverpool terus ada ini. panggung nih. Iya. sebenarnya ada benernya juga, tapi ada tidak benernya juga. Gimana? Oke. Karena setiap penggemar itu kan pasti menginginkan sesuatu dari pelatihnya. Makanya penggemar tim itu pengen menginginkan sesuatu yang diberikan dari pelatih Nah, untuk tim. Nah, apalagi Jurgen Klopp ini akhir musim ini, yang dimana dia sudah 9 tahun lamanya bersama Liverpool. Ya gue tahu Jurgen Klopp itu udah ngasih beberapa piala buat Liverpool, tapi kan ada istilah katanya sweet ending. Oke. Jadi happy ending. akhir yang manis buat Jurgen Klopp. Kalau happy ending kayaknya konotasi negatif banget ya. Sweet ending aja, Sweet ending aja. lebih manis gitu. Nah, kalau dibilang Bang Sepuh ini tadi, Bang Sepuh. Nunes. Sepuh Nunes. Kenapa dia bilang kalau nggak dapet piala pun nggak masalah? Ya itu setuju juga, walaupun dia nggak dapetin piala buat Tidak Liverpool. mengurangi siapa Jurgen Klopp di hati lo. Oh gitu iya, kan. tetap maksudnya takut dihina atau segala macam, ending musimnya tapi tidak memberikan piala, nggak gitu juga. Gue tetap terima kasih sama Jurgen Klopp yang sudah memberikan kekuatan Liverpool, yang sudah membangun kerajaannya di Liverpool. Nah, maksud gua, kenapa gua minta dapat piala biar enak gitu loh. Maksudnya kayak ini loh, gue udah ngasih piala ke lu, udah ya. Apapun pialanya. Vibes-nya kayak ini kan? Bentar. Apapun pialanya. Vibes-nya kayak ini. kan? Quadruple wajib, Nggak, vibes-nya quadruple. berarti kayak ini. Waktu World Cup kemarin 2022, Ya. harapan gue finalnya itu Portugal Argentina. Kayak gitu kan? Wah, oh iya, Kayak iya, gitu iya, kan? iya. Kayak Gila media darling. Iya Iya, gitu. iya. Kayak gitu nggak vibes-nya? Kayak apa sih happy utopianya kayak gitu. Hmm. gitu. Last dance. Iya last Last dance dance. gitu. Ya pokoknya itu, maksudnya kayak ini lo udah gua kasih apa yang lu mau, udah ya biarin gua pergi sekarang, kayak gitu itu loh. Iya iya. Oke, kalau gua masuk akal apa sweet end, apa yang diberikan oleh Klopp kan. Iya, iya, Tapi menurut gua yang sudah diberikan oleh Klopp atau yang akan diberikan oleh Klopp adalah legacy. Iya. Legasinya dia, pemainnya mungkin nggak semuanya established atau masih belum lah bahasanya, karena dia dan dia juga memberikan filosofi ya. Filosofinya yang ya gegen pressingnya apa segala macam gitu, yang kemungkinan besar dengan pemain yang ada kita dapat pelatih yang bisa menggunakan itu. Iya. Gitu. Jadi setidaknya yang dia tinggalkan itu at least legacy. Gue cuma takutnya lebih ke MU. Ini bukan gimana-gimana. Yang ditinggalkan oleh Sir Alex Ferguson trofi gokil banget. Tapi habis itu dilepas Iya.
Iya. Kosong. Malah turun itu. Turun. Legasinya dia adalah trofi gitu, bukan yang di lapangan. Gue percaya yang Klopp berikan adalah legasinya diberikan tuh yang di lapangan gitu. Tapi Iya. Klopp bukan yang cabut semuanya ya. Coaching Betul. staffnya semua cabut. Betul, Semua semuanya. cabut. Terus kayaknya kalau Bedanya ngomongin itu, enggak, kayaknya legacy itu harus kaitannya sama akademi deh. Yes. Nah, Kayak Total Football Ini Ajax. mau tak jelasin. Jadi Jurgen Klopp ini sudah mempersiapkan semuanya itu dari tahun 2020. Tahun 2020 untuk pisah, untuk bukan ditinggalin gitu. makanya gue menjelasin. Jadi tahun 2020 itu Jurgen Klopp pernah mengatakan bahwa ketika aku tidak lagi di sini di Liverpool, aku akan memberikan beberapa untuk pemain masa depan. Jurgen Klopp Beberapa bilang. tuh apa? Maksudnya beberapa pemain anak muda untuk Oh, masa dia depan. ninggalin pemain berkualitas gitu. Makanya disebutnya sama Jurgen Klopp itu Liverpool 2.0. Oke. Nah, itu ada Jarell Quansah, Harvey Elliott, Curtis Jones itu juga masuk. Terus Bradley Somehow. apa? Ya sama itu, kalau TA nggak cedera mah nggak main. Iya, makanya iya. pokoknya ada beberapa pemain itu. Nah, ini sudah dipersiapkan sama Jurgen Klopp. Dan waktu itu gue baca juga, lu baca nggak yang di podcastnya Samli itu, yang di Mail Sport? Dia Gue nggak baca. Oh enggak. Dia bilang kalau tidak adanya saya itu, kita semua sudah merencanakan sesuatu untuk Liverpool di masa mendatang. Antara dia dengan manajemen atau dia sendiri sudah memilih pelatih itu, contohnya kayak Xabi kayak atau kayak De Zerbi kayak ya itu mungkin akan diajak bicara ngobrol empat mata sama klub kayak gitulah istilahnya kayak gitu. Ya, Roy mudah-mudahan Hudson. aja sih. Ada legacy. Gue tambahin kalau soal akademi, bahkan desain tempat latihannya sekarang itu dibagi dua. There's Maksudnya ada tangan Klopp di situ. ada tangan Klopp di situ Oke. dengan alasan dia ada tembok gede di dalam situ youth, di situnya lagi tim utama. Lu nggak boleh ngelewat pintu itu sampai Klopp Secara bilang lu boleh psikologi lolos. dibangun ya. Yes, secara psikologi gue fight, gue harus bisa ngelewatin Iya, pintu iya, itu. iya, iya. Oke. Tapi lu pernah berpikiran gak sih bro, kayak Klopp ini nanti keluar dari Liverpool itu bukan berarti nggak ada apa-apanya sama Liverpool. Dia ini bakal kayak contoh kayak jadi manajemennya atau menjadi Oh, balik lagi tapi sebagai direktur atau apa gitu. Gue kebetulan nggak kepikir situ sih. bukan jadi manajemen, dia tetap ngelatih tim lain, tapi kayak Liverpool ini dipantau sama Klopp. Enggak, jarang dia gitu. Dipantau. Soalnya nggak mungkin- ngormatin Dipantau biasanya. itu dalam Dipantau artian karena takut. Bukan. Biar- Maksudnya dia jadi penasehat gitu. Oh. Kayaknya nggak pernah terjadi, kenapa? Karena itu kaitannya sama marwah MU si pernah Sir Alex. Nih Sir Alex 26 tahun. Si Alex kan pensiun, Jurgen Klopp masih mau melanjutkan karir. Jadi mungkin kalau Enggak, biasanya mantaunya marwah juga. Marwah si pelatih yang baru iya, tuh iya. apa sih, ini kan tempat gua, ini Iya, iya. pemain gua, ini lapangan gua, ngapain lu ganggu gua gitu. Itu Kayaknya sama susah. kayak pas Wenger keluar, makanya dia nggak datang ke pertandingan Arteta sampai setelah hampir 4 tahun. Karena dia mau ngasih Iyalah. dari Emery berarti kan dari Emery sampai Arteta di tahun ketiga dia baru datang di pertandingan lawan West Ham tahun lalu. Itu karena dia mau ngasih space buat Arsenal rebuild. Oke. Jadi dia nggak mau kehadirannya Wenger kan besar banget di Arsenal. Betul, Dia nggak betul. mau Ada pressure di ada situ. shadow di Oke, situ oke. gitu loh. Jadi Bener sih. ya apalagi dia juga udah pensiun juga. Iya. Jadi menurut gua kayaknya dari luar gue ngeliatnya enggak sih. Mungkin kalau mantau Susah. lebih mantau ke result aja sih hasil. Ya, dari rumah. Iya, sama kayak dia sekarang mungkin mantau Dortmund, tapi kan Ya, nggak dari involve rumah. langsung. Iya. Oke. Kayak gitu. Soalnya kayak misalnya lu ada perusahaan keluarga nih, lu jadi direktur utama, bapak lu pensiun. Nah, lu nggak akan mendapatkan pressure-nya, dinamikanya kalau bapak lu masih ikutan. Ngerti nggak sih? Oke. Kalaupun mau ikutan dia yang dari luar, ngerti nggak sih? Dia nggak Oke. masuk ke dalam gitu. Kayak gitulah. Tapi sedih sih, coba klub masih ada. Oke, terakhir nih. Ya. Karena udah bawa-bawa pelatih masing-masing, Iya. lu puas gak sih sama Arteta? Karena gue masih mendengar kicauan-kicauan Gua puas. burung Arteta out. Khususnya daripada yang senior-senior. Masih ada tuh Arteta out. Kenapa tuh kira-kira? Gue kayak tahu itu keluar dari mulut siapa. Enggak. Kalau gua menurut gua gini, ketika lu mau milih manajer nih, Ya. sekarang katakanlah Arteta out nih. Siapa pengganti yang available yang bisa lebih baik daripada Arteta? Sekarang gini, Arteta ini kan harus juara ya. Berarti sayangannya siapa? Klopp sama Pep. Berarti lo harus datengin manajer yang lebih bagus dari Klopp sama Pep. Ya. Bener dong? Ya, logiknya itu. Logiknya gitu dong. Iya. Ketika lo mau Arteta out, siapa? Semua udah diambil. Ancelotti udah diambil. Tuchel ya mungkin, tapi Tuchel juga ya nggak memuaskan akhir-akhir ini. Siapa lagi? Enggak, menurut gue Tuchel mungkin baik, mungkin bagus, Tapi ya Tuchel itu tidak menggambarkan Kan- apa itu Arsenal. iya, Dari betul. cara mainnya. Iya. Cara mainnya tuh horizontal banget. jadi jelek. Arteta Yang lu nih, mau apa dulu? Arteta ini nih. Oh, kalau Makanya Arsenal gini, kan yang penting bermain fans cantik. Arsenal tuh beda-beda ya. Bagi gua tuh Gak juara gak apa-apa kan? enggak bukan. Iya kan? Bukan. Bagi gua tuh gini.
gue kayak quote-nya si Johan Cruyff ya, kalau juara atau main bagus tanpa juara nggak ada gunanya, tapi kalau juara tanpa main bagus juga ya percuma. Jadi menurut gue tuh dua hal yang nggak bisa terpisah, karena kalau misalnya lu cuma mikirin juara nih, misalkan gue lihat Antonio Conte ya, yang dia bisa juara tapi gue nggak enjoy tiap minggu. Buat apa? Karena kan bola ini maraton, lu nonton tiap minggu, enjoy. Kalau cuma mau lihat trofinya doang, ya udah kita live score aja sampai akhir musim, angkat trofi senang-senang sebulan, ya udah gitu loh. Betul. Dan pelatih itu iya selesai abis itu kan. Jadi kita tuh harus enjoy tiap minggu, dan itu yang Arteta berikan nama gua, terutama di dua tahun terakhir. Dan Arteta ini benar-benar merepresentasikan Arsenal secara historis, secara filosofi, dan kemampuan taktikalnya juga top notch gitu loh. Mungkin yang perlu diasah adalah mungkin ya dia harus lebih apa ya, perbedaan menurut gue perbedaan antara Pep sama Klopp sama Arteta adalah dia mungkin agak sedikit stubborn. Dia agak sedikit memaksakan suatu hal yang harusnya nggak dipaksakan. Contoh kemarin lawan Porto, banyak pemain di bench tapi dimasukin cuma Jorginho. Jadi kadang-kadang ada momen-momen di momen-momen penting yang harusnya lu tuh decide yang benar, tapi dia masalah. Gue setuju. Itu gitu. Salah satu jeleknya Arteta itu adalah di pergantian pemain. Iya, kadang-kadang. Jadi dia merusak apa yang udah dia bangun selama satu musim gitu loh. Bahkan gue nonton tuh pertandingan. Iya. Contoh musim lalu lawan Sporting Lisbon, Saliba dimainin menurut gue resin aja. Dia main cedera sampai akhir musim. Itu bukan karena Kim Kardashian kan? Hah? Oh, bisa jadi. Ya, jadi nonton Liverpool. Nonton kan itu habis Liverpool. Iya. Sembari. Oh iya, deng. Posesif kan? Iya. Jadi intinya menurut gua Arteta apapun hasilnya musim ini, gua tetap dia pingin stay, karena menurut gua masih ada satu kepingan puzzle, terutama di posisi striker yang bisa ngebawa Arsenal tuh ke next level. Bahkan tanpa striker yang mumpuni aja kita udah bisa kayak gini gitu loh. Oke. Dan gue yakin sih bisa melengsarkan. Tapi kalau aku kalau aku tetap Arteta out. Kenapa? Karena saya nggak suka Arsenal jago. Ya. Itu saja ya kalau dari gue. Sama bayar wasitnya juga nggak bisa dikurangi kan kalau Arteta. Lupa lawan Chelsea. Kurang mesra apa Anda Liverpool sama wasit lawan Chelsea? Kalau bahas wasit ini agak panjang nih. Iya, jangan nanti. Ada salah-salah nanti topik lain. Oke, itu aja. Jadi ya namanya kita fans klub tertentu kayak Liverpool, pengennya Liverpool sorry ini gue tambahin. Kalau lu sendiri dari tiga itu lu lebih rela siapa yang juara? Gua? Iya. Jangan nanya gua. Loh, kenapa? Nanya mulu. Oke. Gua Liverpool. Ya. Oke. Kenapa? Sendirian. Karena pertama gue suka sama Jurgen Klopp. Kedua, gue ngelihat Liverpool ini simbol perlawanan terhadap City. Oke, walaupun gak banyak peluru, walaupun up and down, tapi bener-bener gue nggak suka banget dinamika superioritas kayak City gitu, gue nggak suka. Kayak dulu zaman kecil gue nggak suka sama MU. Gue nggak suka superioritas kayak gitu. Dan City terlalu nunjukin itu sekarang, ngerti gak sih? Dan gue ngeliat Liverpool tuh simbol 5 tahun terakhir, mungkin 2 tahun terakhir ada nyusul Arsenal kan, tapi 5 tahun terakhir Liverpool. Ketiga, Klopp mau kelar. Keempat, anomalinya udah terjadi nih, walaupun banyak cedera, walaupun main jelek tapi menang mulu. Jadi kayaknya aku Liverpool 1 putaran. Gitu. Arsenal 1 putaran. Tapi top sih Liverpool dengan banyaknya pemain. Anda gak bilang sama Liverpool top? Kenapa? Sudah keseringan. Oh iya dong, Anda sudah keseringan. Kalau saya muji Liverpool boleh. Enggak, tapi dengan banyaknya pemain yang cedera masih bisa membantai 4-1. Ya itu dia. Gila ini tim. Kalau Arsenal, City gue gak suka karena hegemoninya udah terlalu berlebihan. Kalau Arsenal belum waktunya lah. Tenang aja, pokoknya kita akan. Tapi Anda layak. Arsenal sangat layak karena Anda sangat jago. Betul. Gue belum gue tutup ya. Gue belakangan tuh gue nonton Arsenal, gue sampai gitu. Bisa ya? Jago banget sih. Nyampe lo mulanya. Iya. Pokoknya kita akan merusak partinya Klopp di akhir musim. Ya udah itu aja. Oke, kalian jangan lupa klik subscribe, nyalain notification bell-nya. Ini di follow nih yang keren-keren nih. Paulo di bola Arsenal Volks Red Sister Indonesia. Oke. Jangan lupa hindari online bullying, komen yang bagus-bagus. Betul. Tunjukkan Anda orang terpandang. Reputasi Anda dipertaruhkan. Oke. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Let's go. Come on Reds.